Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, ahli gizi sehat. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat. Kemarin kita ada di beberapa daerah mengadakan pemilihan umum ya, pemilihan kepala daerah, dan hari ini kita sudah beraktivitas lagi. Baik, hari ini saya mau menyampaikan tentang makanan yang beraneka ragam ya, beraneka ragam makanan. Apa sih arti dari bahan makanan yang beraneka ragam ya? Sebenarnya ada dampak baiknya nggak bagi kita ya. Kita dianjurkan sekali mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Baik, saya akan jelaskan pelan-pelan ya, biar bisa semua mengerti tentang makanan yang beraneka ragam. Makanan yang beraneka ragam itu artinya kita dianjurkan mengkonsumsi bahan makanan itu tidak hanya sejenis atau dua jenis saja ya. Ini arahnya ke dalam konsumsi kita yang memang sekarang lagi ngetren ya. Kebanyakan kita hanya mengkonsumsi 1-2 jenis saja. Misalnya adanya nasi dan ayam misalnya ya, yang kita kenal dengan makanan cepat saji. Nah, ini sebenarnya yang dikatakan orang belum beraneka ragam. Tapi kenyataannya di mana-mana sekarang udah kita dapatkan ya, makanan cepat saji itu rata-rata itu. Dan rata-rata dia tinggi lemak dan rendah serat. Nah, kita sangat dianjurkan mengkonsumsi bahan makanan yang beraneka ragam. Artinya apa? Di dalam menu kita sehari-hari ya, kita harus mengkonsumsi bahan makanan itu beraneka ragam, selalu ada jenisnya ya, dari berbagai golongan ya. Misalnya dalam makanan itu harus ada nasi, kemudian ada sayur, kemudian ada lauk ya, lauk hewani dan nabati, dan sayur serta buah ya. Nah, ini harus selalu ada dalam menu kita ya. Dengan mengkonsumsi bahan makanan yang beraneka ragam ini diharapkan asupan gizi yang ada dalam yang kita perlukan dalam tubuh ini akan terpenuhi. Kenapa? Karena rata-rata masing-masing bahan makanan itu hanya menonjol di beberapa jenis saja dan rendah di jenis yang lain ya. Misalnya kita mengkonsumsi nasi ya, di sana hanya tinggi kalori ya, karbohidrat, tapi dia rendah akan vitamin ya, dan lain-lain. Juga misalnya ikan mendominasi hanya sebagai protein ya. Proteinnya tinggi tapi dia rendah misalnya seratnya ya, vitamin dan lain-lain. Jadi dengan mengkonsumsi bahan makanan yang beraneka ragam, maka kebutuhan zat gizi yang kita perlukan tubuh itu akan terpenuhi karena dia saling menutupi. Nah, jadi kalau kita di rumah itu hanya makan nasi dan ikan, artinya kita masih tidak beraneka ragam. Sedangkan beraneka ragam itu adalah selalu ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang kita terbiasa dengan ini ya. Karena kita mungkin dari kecil, anak-anak kita dari kecil jarang kita kasih dia sayur ya. Sehingga dia sudah dia tua atau dewasa, anak-anak remaja, dia akan malas makan sayur. Nah, artinya dia sudah tidak beraneka ragam. Dan ini akan tidak baik bagi kesehatan, akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang kita kenal. Misalnya kalau kita kebanyakan kalori ya, kebanyakan lemak ya, rata-rata tubuh kita akan kelebihan energi dan ini lama-lama akan disimpan dalam bentuk lemak sehingga cenderung orang itu obesitas. Nah, kalau kita rajin mengkonsumsi bahan makanan yang beraneka ragam, tidak akan terjadi namanya obesitas. Berat badan kita ideal, asupan makanan kita jadi baik. Nah, ini pentingnya bahan makanan beraneka ragam. Di rumah harus ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah. Jadi ibu-ibu setiap hari selalu mengajarkan anak-anaknya makan itu ya. Pagi hari sarapan itu selalu disiapkan walaupun dengan sederhana gitu ya. Atau Anda memang tidak bisa menyiapkan semua, misalnya Anda membuat nasi goreng ya. Nah, dalam nasi goreng itu Anda masukin saja sayur ya. Sayurnya banyak gitu ya. Otomatis dia selalu ada asupan dari seratnya. Ya, kemudian jangan lupa selalu kasih buah. Kalau misalnya belum kasih buah, lebih bagus kita coba buah pisang saja misalnya ya. Nah, ini yang harus ibu perhatikan. Nah, untuk melakukan ini memang perlu kemauan ya dan lain-lain. Karena kita mendidik anak itu sejak kecil kalau dia mau makan. Nah, inilah yang namanya makanlah beraneka ragam. Nah, pertama, makan itu harus ada nasi. Nasi sebagai sumber energi paling utama. Jangan sampai energi yang dari lemak dan protein diambil.
Oleh karena itu protein spesifik hanya untuk fungsi yang lain, misalnya untuk kekebalan. Jangan sampai kita kurang makan, otomatis akan diambil dari lemak, lemak tidak ada diambil dari protein. Nah ini yang menyebabkan orang jadi kurus ya. Oleh karena itu nasi sangat penting untuk asupan energi. Nah, kemudian yang kedua adalah ikan ya, protein alami. Dia sebagai sumber protein yang utama sebagai zat pembangun, kekebalan dan lain-lain. Dengan mengkonsumsi ikan, lauk, daging dan berbagai macam jenis dari hewan nih, telur ya, otomatis asupan protein kita penting. Protein itu penting pemirsa, dari kata-kata Yunani proteus yang utama. Dia sebagai berperan penting untuk kekebalan, apalagi sekarang COVID-19. Kita harus kuat, kita harus lawan. Artinya kita harus ada konsumsi protein hewani yang dalam tubuh kita. Berbagai macam fungsi hewani, protein hewani bagi tubuh kita yang bermanfaat ya. Nah oleh karena itu protein hewani sangat penting, selalu ada dalam makanan kita. Sederhana saja, kalau nggak mahal yang murah aja, misalnya telur ya, ikan yang kecil misalnya, itu kan lebih murah ya, ikan laut atau ikan sungai. Yang kedua adalah protein nabati. Nah ini sangat penting ya, asupan protein nabati juga perlu, misalnya dari tempe, dari tahu ya, itu diolah jadi dari tempe, dari oseng-oseng tempe, dari tahu mendoan dan lain-lain. Kita selalu mengkonsumsi sumber hewani dan nabati. Kemudian yang berikutnya adalah sayuran. Nah sayuran kaya akan vitamin dan mineral. Harus ada sayur ya. Kita dianjurkan makan itu minimal 1 mangkok sekali makan. Nah jadi kalau ibu punya keluarga 4 orang, berarti 4 mangkok sayurnya ya. Nah, itu asupannya terpenuhi karena dia kaya akan vitamin dan mineral. Selalu ada sayur dalam makanan kita, jangan sampai tidak ada, usahakan ya. Berikutnya adalah buah-buahan. Buah-buahan sangat penting karena dia juga sebagai sumber vitamin dan mineral ya. Selalu ada buah dalam setiap kita makan. Kita dianjurkan makan buah misalnya setengah jam sebelum makan atau beberapa menit baru kita makan ya. Ini juga penting, atau sesudah makan. Yang penting kita selalu ada asupan buah ya. Nah jadi kesimpulan dari bahan makanan yang beraneka ragam adalah karena tidak ada bahan makanan yang lengkap zat gizinya. Dengan mengkonsumsi aneka ragam makanan, otomatis asupan zat gizinya terpenuhi. Oke, demikian. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu di rumah bisa selalu menyajikan bahan makanannya yang beraneka ragam. Ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah. Syukur-syukur kalau ada tambahan susu. Tapi itu kalau dulu sih yang namanya ada nasi, ada lauk, ada susu, ada buah itu adalah empat sehat. Limanya adalah susu. Sekarang tidak. Sekarang kita gizi seimbang. Ya, oke. Temukan lagi di video saya yang lain. Selalu ikuti ahli gizi rosehan. Ya. Kemudian bagi anda yang belum subscribe, boleh subscribe. Bagi anda yang belum ikuti, boleh ikuti. Dan kalau video ini bermanfaat, share, bagikan ke teman-teman kalian. Karena kalian juga bagian dari untuk meningkatkan tubuh kita menjadi lebih sehat dengan makanan yang bagus ya. Selalu jaga kesehatan, jagakan 3M, makan bergizi seimbang ya, beraneka ragam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.